Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoiri Rohmanila dengan NIM 195234142. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Project Charter dengan nama proyek Pengembangan Sistem Informasi Penjualan. Dengan case stakeholder, distributor ada Anwar, klien Samsul, sponsor Ahmad Subekti, project manager saya sendiri Khoiri Rohmanila, dan project team member saya ada Joe, Mark, Anggi, dan Michelle. Adapun untuk latar belakang dari proyek ini, yaitu Anwar merupakan salah satu produsen sekaligus distributor utama pakan ternak ayam pedaging di Indonesia. Usaha pakan ini sudah dirintis selama 20 tahun dan mengutamakan kualitas pakan yang terbaik untuk kemajuan peternak ayam di seluruh Indonesia. Dengan semakin luasnya daerah pemasaran dan permintaan yang semakin bertambah, maka dibutuhkanlah sistem informasi yang dapat membantu proses penjualan Anwar, mulai dari proses menerima order sampai dengan menyiapkan faktur untuk pembeli. Namun terdapat permasalahan. Yang pertama, pesanan yang semula hanya dicatat pada buku besar folio sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan penelusuran pesanan yang sudah masuk. Yang kedua, faktur untuk pelanggan hanya berupa nota biasa sehingga dibutuhkan usaha ekstra untuk membuat laporan penjualan. Yang ketiga, tidak ada bukti pembayaran dari agen. Yang keempat, kesulitan untuk menentukan diskon untuk agen. Yang kelima, tidak terpantaunya stok produk yang tersedia. Kemudian kami ada goals-nya di sini. Yang pertama, dapat melakukan pencatatan penjualan secara efisien. Yang kedua, memberikan laporan penjualan secara rinci. Yang ketiga, adanya bukti pembayaran dari agen. Dan yang keempat, dapat menentukan diskon untuk agen berdasarkan pembelian yang dilakukan oleh agen. Dan yang kelima, dapat memantau stok produk yang tersedia. Dan yang keenam, pemantauan aktivitas penjualan dan laporan pendapatan bisa dilakukan di tempat atau di toko. Kemudian ada scope. Yang pertama, terdapat fitur pencatatan penjualan. Yang kedua, fitur laporan penjualan. Yang ketiga, adanya bukti pembayaran dari agen. Yang keempat, terdapat fitur yang dapat menentukan diskon atau tidaknya suatu barang. Dan yang kelima, fitur untuk dapat memantau stok produk. Kemudian ada project milestones. Yang pertama ada persiapan project, di mana dimulai dengan memberi tugas kepada project manager untuk bersama-sama mencari siapa saja stakeholder dalam proyek ini. Kemudian, project manager akan menyiapkan dokumen awal berupa business case, project charter, serta menentukan ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua, ada perencanaan. Fase ini digunakan untuk menyiapkan tim yang akan mengerjakan proyek, mulai dari kontrak tim proyek, menentukan jadwal, menentukan batasan biaya proyek, serta bersama tim berdiskusi untuk mengidentifikasi resiko yang kemungkinan akan terjadi dalam pengerjaan proyek. Selanjutnya ada fase pelaksanaan. Fase yang memiliki durasi waktu yang panjang, sehingga membutuhkan durability tim yang baik. Pada fase ini, tim proyek akan melakukan identifikasi terhadap dokumen masukan dan keluaran dari proses bisnis yang terjadi. Mempelajari prosedur penjualan dan perubahannya, melakukan wawancara terhadap karyawan yang terlibat pada proses penjualan. Kemudian secara teknis, sistem, hasil analisis yang sudah dilakukan Kemudian secara teknis sistem,
hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya diterjemahkan menjadi skema basis data dan rancangan interface sistem, melakukan progress report kepada klien terhadap perkembangan proyek terkait interface sistem, kemudian melakukan penerjemahan kembali dari desain yang sudah dibuat menjadi kode program pada platform yang telah disepakati sampai dengan melakukan pengujian pada kode program. Kemudian secara teknis sistem, hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya diterjemahkan menjadi skema basis data dan rancangan interface sistem, melakukan progress report kepada klien terhadap perkembangan proyek terkait interface sistem, kemudian melakukan penerjemahan kembali dari desain yang sudah dibuat menjadi kode program pada platform yang telah disepakati sampai dengan melakukan pengujian pada kode program. Fase selanjutnya yaitu kontrol. Fase ini digunakan untuk membuat laporan terkait pengawasan pembuatan program, hasil pengujian program yang masuk, item testing, dan melakukan pengawasan pada proses implementasi. Dan yang terakhir ada closing atau penutup. Project Manager akan menyiapkan dokumen berupa laporan final proyek dan dokumen presentasi kepada klien terhadap proyek yang telah dilakukan. Selanjutnya ada project budget. Untuk membangun sistem informasi yang diinginkan ini, Anwar menganggarkan biaya sejumlah 60 juta rupiah hanya untuk pengembangan sistem yang nantinya dikerjakan oleh vendor pengembangan sistem. Sedangkan untuk biaya lain berupa anggaran server dan hosting mengikuti kondisi harga terkini di luar biaya pengembangan sistem. Kemudian untuk constraint. Yang pertama, dokumentasi administrasi, pencatatan tidak lengkap. Dan yang kedua, prosedur order yang sering berubah menyesuaikan kondisi terkini. Selanjutnya ada asumsi, di mana untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi untuk menangani hal tersebut. Selanjutnya ada risk and dependencies, yaitu proses penerimaan order dari agen atau pelanggan dapat terakomodir dengan baik sampai dengan proses pembuatan laporan penjualan pun dapat dibuat dengan cepat dan akurat. Jadi, proyek ini sangat membantu sekali untuk melakukan pencatatan kalian dengan sangat efektif dan efisien karena semua yang kalian butuhkan telah diproses di sini. Untuk itu cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.